Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum ta'lim wa tadhkir wa naf'a wa intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, para santri sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam channel YouTube ini dalam sesi pelajaran Nahwu dan Shorab Kitab Muntaha bersama saya Ustaz Rizky dari Fatahillah. Alhamdulillah, para santri sekalian, kemarin kita sudah mempelajari apa itu isim mausul dan pembagiannya kepada dua, yaitu isim mausul yang khas dan isim mausul yang mustarak. Akan tetapi kita baru sedikit melengkapi pembahasan kita tentang isim mausul yang khas saja. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut kepada isim mausul yang mustarak. Ya. Isim mausul yang mustarak. Kemarin kita sudah tahu sama-sama bahwa isim mausul itu adalah isim yang menjadi penghubung di antara dua satuan bahasa. Ya, contohnya allati, alladina, alladani, allati, allatani, allai, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mausul yang mustarak, bukan yang khas. Yang khas. Kalau sekarang yang mustarak. Apa itu isim mausul yang mustarak? Isim mausul yang mustarak adalah isim mausul yang sifatnya universal. Isim mausul mustarak adalah isim mausul yang sifatnya universal. Maksudnya bagaimana? Universal. Maksudnya bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Kalau balik khusus untuk tertentu saja. Kalau yang mudzakkar dia alladzi. Kalau yang muannas dia alladzi. Nggak bisa alladzi dipakai untuk muannas, alladzi dipakai untuk mudzakkar. Itu makanya khas. Dan itu juga dia ada jamaknya, ada tasniyahnya. Jamaknya itu bentuk plural, dia bentuk banyaknya. Dan ada bentuk musannahnya atau bentuk duanya, jumlah orang dua dalam bentuk satu. Jadi tiap-tiap posisi keadaan punya masing-masing isim mausulnya. Makanya disebut dengan isim mausul khas. Nah, kalau ini tidak. Isim mausul yang mustarak, artinya saja mustarak. Mustarak itu berserikat alias berkongsi. Apa maksudnya berkongsi? Semuanya bisa digunakan dalam isim mausul ini. Baik itu mudzakkar, baik itu muannas, baik itu berbilang atau tidak. Alias dalam mausul ini tidak ada yang jumlahnya berbilang-bilang. Seperti yang isim mausul khas. Kita lanjutkan. Maksud daripada universal itu adalah maksudnya bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Dan juga dia tidak bisa dimusannakan atau tidak bisa dijamakkan. Dia sama saja sudah pakai ma, pakai yang mudzakkar yang muannas. Gitu. Mausul jenis ini ada dua buah. Si mausul yang jenisnya mustarak, yang universal, sehingga kata mudzakkar dan muannas dan tidak bisa dijamakkan, tidak bisa ditasniyahkan, tidak bisa dimusannakan. Jumlahnya ada 5. Apa saja itu? Yang pertama man. Artinya siapa. Yang kedua ma, artinya apa. Yang ketiga za, artinya ini atau itu. Yang keempat ayu. Ayu syai'in, sesuatu atau apa. Yang keempat zu, artinya memiliki atau sahih. Kita rinci masing-masingnya. Man, ma, za, ayu, dan zu ini 5 si mausul. Kita rinci satu-satu. Yang pertama man digunakan untuk manusia atau untuk yang berakal. Untuk manusia atau untuk yang berakal. Man digunakan untuk manusia atau untuk yang berakal. Si mausul juga digunakan untuk manusia, baik itu manusianya perempuan maupun itu manusianya laki-laki. Pokoknya digunakan untuk yang berakal. Za digunakan ma, digunakan untuk benda atau sesuatu yang tidak berakal.
Ma digunakan untuk benda atau sesuatu yang tidak berakal. Hewan juga digunakan kata ma. Ya. Contohnya di kolamun. Dan lain sebagainya. Kita contohnya baru kita sebutkan. Ma digunakan untuk benda atau yang tidak berakal. Man digunakan untuk manusia alias yang berakal. Lanjutnya yang ketiga, za digunakan untuk manusia dan benda. Dua-duanya bisa digunakan untuk yang berakal dan digunakan untuk tidak berakal. Za. Yang keempat, ayu digunakan untuk manusia dan benda. Sama seperti za, ayu digunakan untuk manusia yang berakal dan benda atau yang tidak berakal. Hewan dan manusia. Yang kelima, zu digunakan untuk manusia dan benda. Sama. Jadi tiga terakhir ini dia baik digunakan untuk manusia atau yang berakal dan digunakan untuk benda. Kita kasih contohnya satu-satu. Yang man dulu yang digunakan untuk manusia atau untuk yang berakal. Contohnya najaha man ijtahada. Najaha telah sukses, telah lulus. Man ijtahada, siapa yang telah lulus. Siapa yang telah bersungguh-sungguh. Man kan siapa? Najaha telah lulus. Man siapa? Ijtahada yang bersungguh-sungguh. Jadi man ini menggabungkan antara najaha dengan ijtihad. Telah lulus siapa yang bersungguh-sungguh. Si mausul ya. Lanjut, irkab. Ini yang man tadi. Siapa? Dan yang ngaji dan yang ijtihad, yang ngaji yang lulus dan yang berijtihad sudah pasti yang berakal. Maka digunakan itu man. Najaha man ijtahada, telah lulus siapa yang bersungguh-sungguh. Tidak digunakan ma. Tidak digunakan ma yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal atau benda, tapi digunakan ma. Kenapa? Karena najaha artinya telah lulus dan ijtihada artinya bersungguh-sungguh. Najaha telah lulus, man ijtihada, man siapa yang bersungguh-sungguh, yang telah bersungguh-sungguh atau telah berijtihad atau telah tadi. Ya, makanya digunakannya ma karena pasti yang bersungguh-sungguh, yang berijtihad dan juga yang najaha yang lulus pasti orang. Lalu contoh yang kedua untuk ma. Contoh yang kedua untuk ma. Ya, yang artinya apa? Untuk benda atau suatu yang tidak berakal seperti hewan. Contoh kalimatnya irkab ma syi'ta minal khayli. Irkab tunggangilah. Ma syi'ta tunggangilah olehmu. Ma syi'ta apa-apa ma apa? Syi'ta yang kau senangi, kau sukai, kau kehendaki. Minal khayli daripada kuda, alias tunggangilah apa yang kau suka daripada kuda, atau tunggangilah suka yang kuda yang kau suka. Tapi digunakan ma. Tunggangilah apa-apa yang kau suka daripada kuda. Digunakan ma kenapa? Karena dia merujuknya kepada al-khair, kepada kuda. Kuda itu tidak berakal, maka digunakan ma. Irkab ma syi'ta minal khayli. Irkab ma syi'ta minal khayli. Ya. Yang keempat contoh, yang ketiga contohnya za. Tadi yang ma itu gabungan untuk irkab. Artinya tunggangilah olehmu. Ma yang menggabungkan antara irkab dengan syi'tan apa yang kau kendaki daripada kuda. Digabung dua kalimat itu atau dua satuan bahasa itu menjadi dengan ma. Irkab ma syi'tan tunggangilah. Sebenarnya tunggangilah sudah cukup. Tapi di dalamnya masyita minal khair. Tunggangilah masyita apa yang kau kehendaki minal khair daripada kuda. Contoh yang untuk yang ketiga za, untuk za. Man dapat asyama. Pertanyaan, man dapat asyama. Man siapa? Za bisa diartikan yang sama seperti semua tiga kita artikannya. Man la siapa yang fathah Syam menaklukkan Syam dari Syam. Makanya za bisa digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal, manusia ataupun untuk benda atau hewan, gunakan semua. Contoh yang keempat untuk ayu. Ayu artinya apa juga terdiambil. Akrim ayyuhum aktsaru ijtihadan. Akrim ayyuhum aktsaru ijtihadan. Muliakanlah siapa-siapa dari mereka aktsaru ijtihadan yang paling banyak
yang paling banyak ijtihadnya atau yang paling rajin. Akrim ayu muliakanlah salah satu dari mereka yang paling banyak, yang paling rajin ijtihadnya. Yang paling banyak ijtihadnya itu yang paling rajin. Akrim ayu afdal ijtihad, muliakanlah siapa dari mereka yang paling rajin orangnya atau yang paling banyak kerajinannya, yang paling banyak ijtihadnya. Digunakan ayu. Ada ayu dan siapa dari mereka. Gunakan siapa dari mereka yang paling rajin orang. Lalu yang kelima, contohnya zu. Contohnya akrim dzatihadin. Muliakanlah orang yang punya keijtihadan, punya jiwa rajin. Muliakanlah orang punya jiwa rajin. Bukan antara akrim dengan ijtihadin. Itu isim mausul. Itu tadi isim mausul yang bersaraf ada 5 macam. Yang pertama man, yang mana digunakan untuk manusia saja dan berakal saja. Yang kedua ma, yang mana digunakan untuk yang tidak berakal, alias benda atau yang tidak berakal lainnya, hewan dan lain sebagainya. Yang ketiga dan digunakan baik untuk manusia maupun untuk benda yang berakal dan tidak berakal. Yang keempat ayu digunakan sama seperti benda untuk yang berakal dan tidak berakal, manusia dan benda. Begitu juga dengan yang terakhir yaitu zu, digunakan untuk benda atau manusia atau yang berakal dan tidak berakal. Barangkali itu tadi sekian tentang isim mausul yang besar. Langsung kita melanjut kepada isim istifham. Halaman 76 kalau dalam kitabnya ada namanya isim istifham. Isim istifham, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Isim istifham. Isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Tepat sekali. Jumlahnya ada 13 buah. Ada 13 macam. Ada 13 macam. Kita perhatikan satu-satu. Yang pertama man, dia. Jadi man ini bisa jadi isim mausul, bisa juga jadi isim istifham. Dalam hal ini kita lagi bahas man secara isim istifham dulu. Man artinya siapa? Man di sini digunakan untuk menanyakan manusia atau yang dianggap manusia, alias yang berakal. Sama seperti isim mausul. Di sini ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang maknanya manusia ataupun yang dianggap manusia. Contohnya apa? Man fa'ala hadza. Siapa man fa'ala yang melakukan hadza ini? Siapa yang melakukan ini? Ada tanda-tanda di sini. Makanya istifham namanya. Isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya. Man fa'ala, siapa yang digunakan? Siapa yang melakukan ini? Atau contoh lainnya man huwa. Apa artinya? Man siapa? Huwa dia. Siapa dia? Karena ada orang aneh baru datang. Kita man huwa, siapa dia? Berarti man itu digunakan untuk menanyakan seseorang berupa manusia dan dianggap manusia. Ya, saya berakal. Yang pertama, kan ada 15. Jumlahnya ada 15. Jumlahnya ada 13. Jumlahnya ada 13. Ini yang pertama, man. Yang kedua apa? Yang kedua mangga. Digabung. Mang juga, tapi ada zat. Mangga. Artinya sama siapa? Dan penggunaannya juga sama dengan man. Digunakan untuk yang dianggap manusia atau manusia itu sendiri. Ya, dia yang berakal. Contohnya apa? Mangga musafirun. Man, siapa? Siapakah ini? Musafirun yang musafir, yang berpergian.
ma sama seperti semua huruf ma, kami ma. Artinya apa? Sama juga seperti semua usul yang Mustafa tadi, ma tadi. Ini digunakan untuk menanyakan. Kalau ini sifat ya, untuk bertanya. Ini sifat digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau bukan manusia, alias benda maupun hewan. Contohnya apa? Hello, di sini ini digunakan untuk menanyakan manusia atau benda atau istilah sifat maupun definisi hakikat. Boleh digunakan manusia, akan tetapi itu keluar dari hakikatnya. Hakikatnya adalah benda. Tapi boleh juga digunakan untuk manusia secara majas. Ya. Contohnya kalau yang digunakan untuk manusia secara majas, atau menanyakan profesi barangkali misalkan mahua. Kalau tadi mahua siapa dia, mereka namanya. Kalau mahua menanyakan apanya, apa dia, sebagai apa dia, mahua apa dia. Saya terjawabnya huwa talibun, dia itu ada seorang pelajar. Itu yang digunakan untuk manusia. Tapi bukan hakikat, ya, bukan asalnya dia digunakan untuk yang tidak berakal atau bukan manusia. Digunakan untuk benda atau hewan. Tapi boleh juga digunakan untuk manusia secara majas, keluar dari konteks awal atau konteks asal. Ya. Lalu contoh lainnya apa yang kau tunggangi? Apa tunggangi? Kau tunggangi? Apa yang kau tunggangi? Apa yang kau tunggangi? Apa yang kau tunggangi? Hanya saja. Ini bila atau sesuatu yang sifatnya abstrak. Contohnya buat domir. Apa itu domir? Ya. Apa itu domir? Domir yang pada saat domir kan gak ada bentuknya, dia bukan benda, dia juga bukan manusia, tapi sesuatu yang berubah sifatnya abstrak, tapi yang tidak tampak. Jadi dia tidak berakal. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Yang keempat ada maza ini penggunaannya sama dengan ya, digunakan untuk boleh untuk manusia tapi secara majas, tidak secara asal digunakan untuk benda atau yang tidak berakal atau sesuatu yang sifatnya abstrak seperti baru. Contohnya apa? Mada tashtari. Apa yang kau beli? Mada tashtari, apa yang kau beli? Tashtari kan beli, kau beli. Apa yang kau beli? Untuk beli apa? Ada dasarnya apa yang kau beli? Itu yang keempat. Sekarang yang kelima adalah mata. Ini beda lagi. Kalau mata digunakan untuk menanyakan waktu, perihal waktu, digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, contohnya dalam hadis, malaikat Jibril alaihissalam menyamar menjadi seorang laki-laki lalu bertanya kepada Allah, mata saat kapan terjadi kiamat? Mata kapan? Bahkan digunakan untuk menanyakan waktu. Mata saat kapan terjadi hari kiamat? Jawabnya 14:10 adalah tidak ada bahasa ya. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanyakan. Itu contoh lainnya mata tadhabu. Kapan engkau akan pergi? Tadhabu kan engkau akan pergi, mata kapan? Atau sesuatu yang digunakan atau isi yang digunakan untuk menanyakan waktu. Berarti kapan kan?
yang waktu kapan? Waktunya yang tepat di mana? Mata dari kapan kau ini? Itu yang kelima. Ada lagi kalau kita kerja. Yang keenam adalah iyana. Iyana adalah isim yang digunakan untuk menanyakan apa? Waktu, tapi bukan sembarang kejadian. Di sini digunakan untuk menanyakan waktu, tapi bukan sembarang kejadian. Kejadian yang ditanyakan, maksudnya menggunakan isim ini umumnya kejadian besar saja. Kejadian yang bukan kejadian sepele, kapan kau pergi, kapan bukan, tapi kejadian yang besar. Contohnya apa? Ayat yang berkiamat. Kalau tadi boleh digunakan untuk besar dan kecil ya, maka itu ayat biasanya digunakan untuk yang besar saja. Kapan juga ya, untuk menanyakan waktu. Contohnya ayat yang berkiamat. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kapan juga? Lalu selanjutnya yang ketujuh, kita punya ayana aina. Di mana? Aina. Nah, ini di mana? Isim istifham. Ini isim aina yang digunakan untuk menanyakan tempat. Isim digunakan untuk menanyakan tempat. Tempat. Artinya di mana? Menanyakan tempat. Contohnya apa? Aina ta'allam. Aina di mana engkau belajar? Di mana engkau belajar? Ta'allamu belajar, engkau belajar. Aina ta'allamu, di mana engkau belajar? Jawabnya ta'allamu di baitul Qur'an. Jadi aina digunakan untuk menanyakan tempat alias jadi di mana. Contoh yang selanjutnya adalah berapa berarti? Kaifa. Kaifa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bagaimana? Maka kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Isim istifham, isim untuk menanyakan sesuatu yang digunakan untuk menanyakan apa? Keadaan suatu objek ataupun cara. Digunakan keadaan atau contohnya apa? Contohnya kaifa haluk. Kaifa haluk. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Bagaimana haluka? Hal keadaan. Bagaimana keadaannya? Atau boleh juga disingkat kaifa anta. Bagaimana engkau? Maksudnya keadaan engkau yang ada. Atau menanyakan cara. Kaifa tatbahul indomie. Bagaimana engkau memasak indomie dan lain sebagainya. Kaifa tatbahul indomie. Bagaimana engkau memasak indomie? Berarti bagaimana caranya engkau memasak. Lalu selanjutnya yang ke-9 yaitu anna. Apa artinya anna? Anna juga adalah isim yang digunakan untuk menanyakan keadaan, bermakna dari mana dan bermakna apa. Dia digunakan untuk menanyakan keadaan, tapi dia juga bisa bermakna kapan ataupun di mana. Berarti masuk kemana-mana. Dia berarti kaifa, ini sama dengan kaifa, sama juga dengan aina, menanyakan di mana, dan sama juga dengan mata. Ini 3 paket ini gabung menjadi satu. Anak. Jadi bisa digunakan untuk posisi kaifa, bisa digunakan untuk posisi aina, bisa digunakan untuk posisi mata. Jadi bisa artinya bisa bagaimana, bisa di mana, bisa juga kapan. Contoh yang digunakan untuk kaifa ya, bagaimana contohnya? Anna haluk. Kamu seperti kaifa haluk. Anna haluk. Anna haluka.
Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kalau digunakan contohnya untuk aina. Aina contohnya Anda tusafir. Tusafir Anda tusafir. Kemanakah engkau akan pergi? Ya. Menanyakan tempat. Bisa juga mata, ada yang menanyakan waktu. Contohnya Anda contohnya bisa juga digunakan Anda madhab kemana kapan engkau pergi, kapan engkau dan lain sebagainya. Itu Anda tergantung konteksnya, tergantung kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya. Melihat kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya. Lalu yang selanjutnya kita punya isim istifham kam. Berapa? Kalau sudah berapa berarti dia isim istifham yang digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan jumlah atau total sesuatu. Bisa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya kam ibnan laka. Kam ibnan laka. Berapa anak yang kamu punya? Berapa anak kamu punya? Berapa anak bagimu? Atau berapa anak punyamu? Kam berapa? Kam ibnan laka berapa anak punyamu? Kam silahkan berapa harganya dan lain sebagainya. Kamu digunakan untuk menanyakan berapa di sini digunakan. Lalu selanjutnya kita punya ayu. Nah, sama tidak mau lebih ayu ini digunakan saat bertanya untuk menanyakan sesuatu. Maknanya tergantung kata yang berada sebelahnya. Kalau dia bermakna pertanyaan, maka tidak salah. Nanti dia menanyakan sesuatu. Universal sama seperti Anda menanyakan sesuatu. Biar konteksnya saja. Tapi secara arti kalau kamu menjadikan sesuatu atau apa. Contohnya ayu kita bicara. Ayu kita bicara. Kitab apa ini? Artinya kan apa? Kitab apa ini? Maksudnya contoh lainnya ayu yaumin hari apa ini? Dan lain sebagainya. Dia bisa menanyakan sesuatu apapun tergantung konteks. Intinya kalau saya tulis pasal ini bermakna apa? Apa? Gitu. Selanjutnya ada kita punya a atau hamzah. A maknanya apakah? Kata ini bermakna apakah? Digunakan untuk menanyakan apakah? Ada keraguan di situ. Apakah benar kamu begini? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak lihat? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah? Contohnya anta Yusuf. Anta Yusuf. Anta Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Apakah engkau Yusuf? Maka apakah?
Contohnya, hal qara'tal Qur'an, apakah engkau membaca Quran, atau hal anta ustadzun, apakah engkau ustaz? Apakah engkau ustaz? Apakah engkau ustaz? Dan lain sebagainya. Sini ada catatan sedikit. Khusus untuk a atau hamzah dan hal a dan hal, keduanya tidak digolongkan isim, tapi digolongkan hal. Yang bisa masuk pada isim maupun fiil. Harap disini dua hal ini dimasukkan dalam pembahasan isim istifham. Sebab diatur dalam dua hal yang bermakna istifham. Ini dua hal ini. Kenapa dia dimasukkan dalam pembahasan isim istifham? Padahal dia harap bukan isim. Mengapa? Karena dia digunakan, huruf itu digunakan untuk bertanya. Jadi harap istifhami, harap huruf atau harap yang digunakan untuk bertanya. Jadi dimasukkan digolongkan dalam pembahasan isim istifham juga dalam oleh musannaf. Gitu. Adapun perbedaan antara penggunaan hamzah dengan hal adalah penggunaan huruf a atau hamzah bisa diberi pembanding dan pembanding tersebut diberi positivitas am. Apa? Aqra'tal Qur'ana am Qur'an? Aqra'tal Qur'ana am majallah? Apakah engkau membaca Quran ataupun majallah? Bisa ada pembandingnya. Tapi kalau misalkan hal tidak bisa ada pembandingnya, nggak bisa. Jadi kita ngomong hal Qur'atal Qur'an am majallah? Apakah engkau membaca Quran atau majallah? Itu nggak bisa digunakan hal. Tapi kalau mau dibandingkan harus ada pakainya a, pakai am, a lalu tambah am dengan Aqra'tal Qur'an am majallah, amil majallah, am al majallah. Apakah engkau membaca Al-Quran atau majalah? Itu boleh dibandingkan. Tapi kalau pakai hal nggak bisa dibandingkan. Ya. Sementara hal tidak bisa diberi pembanding, tidak bisa pakai am. Kalau a bisa pakai pembanding. Itu ya. Contohnya kalau di dalam kitabnya anta talibun am mudarrisun, apakah engkau murid atau pengajar atau guru? Itu boleh pakai a. Dan setengah-setengahnya pakai am. Talib am mudarris. Apakah engkau talib atau mudarris atau pengajar? Tapi nggak boleh pakai hal. Jadi nggak sah kalau kita ngomong. Atau nggak boleh kalau kita ngomong hal anta talibun am mudarris, apakah engkau pelajar atau mudarris? Nggak boleh, harus pakai a. Dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan kita tentang isim mausul yang mustarak, ya, melengkapi pembahasan yang kemarin, dan juga pembahasan baru yaitu isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya. Ada dua harf di dalam pembahasan ini, bukan isim, yaitu hamzah atau a dengan ha. Tadi sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Keadaan juga lebih lemah. Doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Hakadami ini mudah dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.